Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aindia Mega Kartika. Saya mahasiswi di semester 4 dari Stikes Medistra Indonesia. Pada mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi, saya akan melakukan praktik mengenai pemberian KIE dan konseling pada keluarga berencana. Selamat menyaksikan. Pada mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai KIE dan konseling. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan KIE? KIE merupakan singkatan dari komunikasi, informasi, dan edukasi. KIE adalah metode yang digunakan dalam proses pengubahan perilaku melalui penyebarluasan komunikasi, informasi, motivasi, dan edukasi kepada sasaran khalayak untuk memberikan pemahaman yang sama, pengetahuan, dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan konseling itu? Konseling adalah suatu proses saling membantu kepada yang lainnya, berupa pemberian informasi yang dibutuhkan sedemikian rupa, sehingga orang lain tersebut dapat memahaminya lalu menerapkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Konseling merupakan tindak tanduk dari kegiatan KIE. Selanjutnya kita akan masuk pada tujuan KIE. Tujuan KIE yaitu untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat, atau bisa berupa pada klien ataupun pasien, sehingga masyarakat dapat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ada jenis KIE. Terdapat 3 jenis KIE, yaitu yang pertama ada KIE individu. KIE individu adalah suatu proses KIE timbul secara langsung antara petugas KIE dengan individu atau berupa sasaran program KB misalnya. Lalu yang kedua ada KIE kelompok, yaitu adalah suatu proses KIE timbul secara langsung antara petugas KIE dengan kelompok, bisa berupa 2-15 orang di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah KIE massa, yaitu suatu proses KIE tentang program KB atau keluarga berencana yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam jumlah yang besar, seperti contohnya kepada masyarakat luas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan melakukan praktik mengenai KIE konseling kepada keluarga berencana secara daring ya. Selamat menyaksikan. Program keluarga berencana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan bahagia serta sejahtera. Langkah konseling keluarga berencana yaitu ada 17. Kata kunci dari 17 yaitu SA yaitu sapa dan salam, T yaitu tanya, U yaitu uraikan, Tu yaitu bantu, J yaitu jelaskan, dan U yaitu kunjungan ulang. Kewenangan bidan dalam program keluarga berencana yaitu memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga, memberikan konseling mengenai macam-macam alat kontrasepsi, dan melaksanakan program pemerintah. Salah satunya program keluarga berencana. Keep on watching! Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu Bidan, perkenalkan Bu, nama saya Yuanita Kartika. Dengan Ibu Yuanita Kartika yang tadi sudah menghubungi saya via WA ya untuk melakukan konseling mengenai keluarga berencana hari ini. Iya, betul. Ya, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Ayu. Saya biasanya bertugas di klinik Mawar, Bu. Boleh saya tahu biodata Ibu? Saya Yuanita Kartika, umur saya 36 tahun, saya tinggal di Kecamatan Setu, Bekasi Bu Bidan. Baik Bu, kecamatannya di daerah mananya ya Bu? Untuk di Desa Ciledugnya Bu Bidan. Wah, ternyata lumayan dekat Bu dengan rumah saya.
Baik Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, saya mau memasang KB, tetapi saya belum tahu KB apa yang tepat untuk saya gunakan nantinya. Baik Bu, jadi Ibu ingin memasang KB tapi Ibu belum tahu dan bingung tentang KB apa yang cocok dengan Ibu ya? Iya, seperti itu Bu Bidan. Boleh saya tahu Ibu memiliki anak berapa dan apa alasan Ibu ingin menggunakan KB Bu? Anak saya 2 Bu Bidan nih, itu sudah masuk sekolah SMP, satu lagi baru masuk SD. Alasan saya ingin ber-KB karena faktor ekonomi yang semakin lari semakin melonjak. Jadi saya dan suami khawatir tidak bisa mengurus anak kami, tidak bisa merawat dan membiayai anak kami dengan baik untuk depannya Bu Bidan, begitu. Baik Ibu, jika seperti itu. Nah, untuk KB sendiri itu ada banyak Bu macamnya. Ada KB pil, suntik, implan, dan IUD. Dari masing-masing KB tersebut ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek Bu. Untuk jangka panjangnya itu ada KB implan dan KB IUD. Nah, untuk KB implan biasanya efektif selama 3 tahun dan untuk KB IUD itu efektivitasnya selama 8 sampai 10 tahun. Sedangkan untuk KB jangka pendek itu ada KB pil dan KB suntik. Untuk KB pil itu dikonsumsinya setiap hari ya, Bu. Tapi kalau untuk KB suntik itu ada 2 jenisnya, ada suntik 3 bulan dan suntik 1 bulan Ibu. Jadi menurut Ibu Bidan yang cocok untuk saya yang mana itu Bu? Begini Bu, Ibu inginnya KB jangka panjang atau jangka pendek? Saya maunya yang jangka panjang aja Bu Bidan, karena menurut saya 2 anak sudah cukup Bu Bidan. Baik Bu, untuk KB jangka panjang itu ada 2 jenisnya Ibu, ada KB implan dan KB IUD. Kira-kira dari kedua KB itu untuk KB implan kan sekitar 3 tahun. Nah, untuk KB IUD itu sekitar 8 sampai 10 tahun. Kira-kira yang mana yang akan Ibu pilih, Bu? Saya masih bingung Bu Bidan di antara keduanya. Kalau menurut Bu Bidannya, dengan keadaan saya yang seperti ini, saya lebih baik pilih yang mana itu Bu? Dari pandangan saya, menurut saya itu dari kondisi Ibu dan keinginan Ibu yang ingin stop punya anak, karena menurut Ibu 2 anak saja cukup, saya menyarankan untuk menggunakan KB IUD Bu, karena dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, yaitu sekitar 8 sampai 10 tahun, sehingga Ibu tidak perlu lepas pasang seperti KB implan. Nah, selain itu juga KB implan itu bisa dikisarkan harganya lebih mahal karena lepas pasang tersebut Bu, dibandingkan dengan pemasangan IUD. Tapi semua itu kembali lagi sesuai dengan keinginan Ibu, Bu. Oh begitu ya Bu Bidan. Karena saya jadi tahu KB apa yang cocok untuk saya Bu. Alhamdulillah. Kira-kira apa nih Bu KB yang ingin Ibu gunakan nantinya? Kayaknya saya mau pakai yang KB IUD aja Bu. Baik Bu, saya turut senang ya Ibu karena Ibu sudah bisa memilih dan tidak bingung akan KB yang cocok untuk Ibu gunakan. Untuk suami Ibu, apakah beliau sudah diberitahu mengenai perihal pemasangan KB ini Bu? Saya sudah bilang ke suami saya mengenai pemasangan KB dan dia setuju. Tapi untuk KB yang saya pilih ini belum saya bilang Bu. Oh, jadi saya menyarankan kepada Ibu agar memberitahu terlebih dahulu ya Bu kepada suaminya. Lalu setelah jika suami Ibu sudah setuju, nanti proses pemasangan KB-nya bisa kita lakukan di kunjungan berikutnya Bu. Iya Bu Bidan, baiklah kalau gitu. Terima kasih atas sarannya Bu Bidan. Nanti kalau suami saya sudah pulang dan sudah menyetujui, saya akan langsung ke klinik Bu untuk melakukan pemasangan KB. Kalau begitu, terima kasih banyak Ibu Bidan. Saya pamit ya. Assalamualaikum Bu Bidan.
Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.